Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat? Ya. Puji Tuhan. Udah sarapan belum tadi pagi Bapak Ibu? Sudah. Tapi kok masih lemes ya kelihatannya ya? Belum sarapan nih Bapak Ibu ini semua nih. Belum ya? Sudah? Sudah. Tapi biar lebih semangat lagi kita bakar dulu semangatnya hari ini ya Bapak Ibu ya. Masih ingat nggak kemarin itu yang matematika gembiranya? Masih. Kita bakar ya Bapak Ibu ya. Harus lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa? Bisa. Ready? Siap belajar? Siap. Matematika Gembira. Semangat di hari ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini kembali saya membersamai Bapak Ibu. Saya Amela Krisdayanti Damani, Widya Iswara dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kembali akan membersamai Bapak Ibu dengan modul baru, yaitu modul berpetualang bersama data. Kemarin kita udah belajar tentang modul apa Bapak Ibu? Jelajah ukur. Oke, benar ya Ibu ya. Kita kemarin udah belajar Bapak Ibu tentang modul jelajah ukur. Nah hari ini kita akan belajar modul berpetualang bersama data. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah kesepakatan kelasnya ini masih sama dengan hari sebelumnya. Bapak Ibu, dari hari ini ada nggak yang mau kita sepakati lagi? Cukup. Sudah cukup ya, kita lanjut ke materi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, nah Bapak Ibu pernah nggak lihat ini? Apa ini? Belum? Ada nggak yang tahu ini apa? Kabel? Kabel? Oke. Kabel apa ini Bu? Tabel kumpulan jajanan. Kumpulan jajanan. Nah, Bapak Ibu, dalam matematika istilah ini adalah piktogram. Nah, Bapak Ibu pernah nggak menggunakan piktogram dalam proses pembelajaran? Belum. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu bisa melihat ada donat, ada es krim, ada susu. Kita bisa juga melihat ada jumlah murid yang suka donat berapa. Kira-kira proses apa ya Bapak Ibu yang pertama kali kita lakukan sebelumnya? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Selain mengumpulkan data, apa lagi ya Bapak Ibu ya? Mengelompokkan data. Benar ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menganalisis data dan akhirnya kita bisa mengelompokkan data dan prosesnya bagaimana. Kita akan sama-sama belajar terkait itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita sampai ke materi Bapak Ibu, ada pun indikator yang akan kita sama-sama capai di hari ini adalah ada dua. Yang pertama itu Bapak Ibu diharapkan dapat bisa menjelaskan konsep bagaimana proses analisis data. Yang kedua, kita semua Bapak Ibu diharapkan untuk bisa dapat menentukan konteks pembelajaran analisis data yang relevan kepada murid-murid di fase A. Oke? Alur kegiatan pembelajaran kita seperti ini Bapak Ibu, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan tadi kita sudah sama-sama lakukan, kita membuka kegiatan. Terus di kegiatan inti nanti Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana itu konsep analisis data, bagaimana menentukan konteks yang baik, dan nanti akan ada diskusi kelompok bagi Bapak Ibu. Lalu selanjutnya nanti di penutup kita akan sama-sama merefleksi dan menarik kesimpulan terkait apa yang kita dapat hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa memilih konteks itu penting untuk murid? Nah, untuk Bapak Ibu bisa menjawab, Bapak Ibu boleh menjawab menggunakan mentimeternya ya Bapak Ibu ya. Boleh di-scan untuk mentimeternya. Lalu nanti Bapak Ibu bisa menjawab satu atau dua kata yang bisa menjawabnya ya Bapak Ibu ya. Mengapa memilih dan mengeksplor konteks itu penting dalam kehidupan sehari-hari murid? Sudah Bapak Ibu bisa? Sudah dari? Sudah. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata Bapak Ibu lebih banyak memilih kata mudah dipahami. Tadi yang memilih mudah dipahami siapa? Ayo Bapak Ibu tadi siapa? Ayo yang memilih mudah. Oke, ada Pak Rocky. Pak Rocky, kira-kira kenapa ya Bapak memilih kata mudah dipahami? Karena konteks mudah dipahami itu membantu murid mengumumkan pengalamannya yang sehari-hari dengan konsep matematika. Oke,
berarti menurut Pak Luki, kenapa kita memilih dan mengeksplorasi konteks itu penting? Karena dengan kita mengeksplorasi konteks itu akan membuat murid mudah memahaminya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini juga akan belajar bagaimana kita bisa memilih konteks, sehingga nanti akhirnya peserta didik itu mudah memahami bagaimana proses belajar analisis data. Tidak harus serumit itu Bapak Ibu, karena biasanya kalau melihat data itu murid-murid, aduh gimana ya, kok ribet banget ya data itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Nah, ini dia Bapak Ibu, kriteria konteks itu ada 6, yaitu bermakna dan relevan, mendorong eksplorasi literasi, melibatkan hal konkret, menumbuhkan minat dan keterlibatan, berkesesuaian dengan konteks lokal, mendukung transisi ke abstrak. Dan untuk proses analisis datanya Bapak Ibu, ternyata untuk menganalisis data itu ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu memformulasikan pertanyaan, mengumpulkan atau mempertimbangkan data, melakukan analisis dan melakukan interpretasi hasil. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kira-kira ada nggak yang bisa yang bertanya? Ada nggak yang perlu kita diskusikan terkait proses analisis data ini? Oke, silakan Bu Mustika. Bu, di situ kan ada tulisannya terdapat pertanyaan statistika dan pertanyaan bukan statistika. Nah, itu bedanya gimana ya Bu? Oke, pertanyaannya adalah apa perbedaan pertanyaan statistika dan bukan pertanyaan statistika? Sebenarnya cerdas sekali pertanyaannya ini Bapak Ibu, karena pertanyaan statistika dan bukan pertanyaan statistika itu dasar kita nanti untuk bisa menganalisis data. Nah, begini Bapak Ibu, simpelnya pertanyaan statistika itu adalah pertanyaan yang saat kita membuat pertanyaannya kita tahu ada tindakan responnya. Kayak murid bisa mengumpulkan data. Dan pertanyaan bukan statistika adalah pertanyaan yang saat kita membuat pertanyaan yang tidak ada aksi selanjutnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Oke, kita bisa lanjut? Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah belajar nih bagaimana proses analisis data, bagaimana menentukan konteks. Nah, ini Bapak Ibu, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari kegiatan misalnya yang bangun pagi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul dari sini untuk kita bisa menganalisis data? Ada yang bisa bantu nggak Bapak Ibu ya? Oke, silakan Bu Kalena. Berapa kamu bangun pagi? Oke, pukul berapa kamu bangun pagi? Dari pertanyaan, dari hal dasar itu aja kita bisa menyimpulkan pertanyaan Bapak Ibu. Dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kita bisa melakukan analisis data. Kita telah lebih jauh lagi bagaimana penerapan ini terhadap konteks dan proses analisis data. Nah, ini Bapak Ibu, dari proses kegiatan bangun pagi, ternyata kita bisa menerapkannya, kita bisa menerapkan kriteria dan untuk proses analisis data. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kira-kira ada yang ditanyakan lagi terkait proses analisis data dan penerapannya? Sudah? Sudah? Oke. Kita lanjut kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Kita berdiskusi kelompok. Kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Oke? Berarti ini adalah kelompok 1 dan yang sebelah kanan saya adalah kelompok 2. Oke, silakan Bapak Ibu berdiskusi kelompok. Oke? Nah, pertanyaannya apa sih yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti tadi kan udah ada ya Bapak Ibu ya, tujuan analisis datanya itu ya, yang di kebiasaan hebat, 7 kebiasaan hebat anak Indonesia hebat. Nah, dari sini Bapak Ibu pilih satu konteks. Nah, setelah itu Bapak Ibu analisis dia menggunakan 6 konteks kriteria dan juga proses analisis. Oke, Pak Huda, gimana? Bu, ini sebelum kita masuk di diskusi kelompok yang sedikit ini saya tanyakan. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara memastikan konteks dapat mengembangkan si murid tadi? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan konteks tersebut Iya. baik untuk penalaran murid. Si murid tadi. Oke, baik. Nah, kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Begini, tadi kan kita udah sama-sama membahas ya pertanyaan statistika apa, pertanyaan bukan statistika itu apa. Nah, dari situ Bapak Ibu sebenarnya kegiatannya saat kita merumuskan pertanyaan dengan pertanyaan statistika ada aksi selanjutnya. Murid akan mengumpulkan data, murid akan berinteraksi dengan teman-temannya karena ada proses yang harus dilakukan. Dari situ itu akan membantu murid untuk bisa lebih menalar terkait materi yang kita sampaikan. Begitu Bapak. Ada lagi nggak yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau sudah cukup kita masuk ke diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Oke. Bagaimana? Dari kelompok 1 ada aman Bu, aman lancar.
Jadi kriteria konteksnya itu dekat dengan murid karena mereka pasti berolahraga, kemudian bermakna juga mereka tahu manfaat olahraga bagi kesehatan, kemudian datanya juga bervariasi karena ada banyak cabang olahraga, kemudian dapat dikumpulkan secara langsung karena anak-anak rata-rata suka olahraga, kemudian mendorong diskusi dan pengambilan keputusan, jadi mereka akan berdiskusi, kemudian sesuai dengan perkembangan murid, topiknya mudah dipahami anak usia SD. Gitu. Itu aja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Musi. Boleh duduk kembali Bu. Beri aplaus dong Bapak Ibu kepada Bu Musi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya sudah berdiskusi kelompok. Kira-kira dari hasil diskusi kelompok tadi ada lagi nggak yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Cukup? Oke. Nah, Bapak Ibu kita udah belajar nih, kita udah belajar proses analisis data, kita udah belajar terkait bagaimana menentukan konteks yang baik. Jadi kita sama-sama menyimpulkan Bapak Ibu berdasarkan hasil yang kita pelajari tadi. Berarti ada berapa Bapak Ibu proses analisis data? Ada 4, yaitu memformulasikan pertanyaan, mempertimbangkan data, lalu apa lagi Bapak Ibu? Analisis dan menginterpretasi. Nah, kriterianya ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 kriteria. Tadi kita sama-sama udah belajar ya Bapak Ibu ya terkait 6 kriterianya. Nah, Bapak Ibu kita udah belajar nih. Berarti saya mau dong ada satu orang yang merefleksikan kira-kira apa sih yang diperoleh hari ini. Siapa yang bersedia untuk merefleksikan apa yang diperoleh di hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Bapak Al. Oke, baik, terima kasih Bu Panela. Terkait dengan materi yang saya dapatkan hari ini bahwa konteks itu mempengaruhi sekali ya untuk kita bisa memahami, memberikan contoh pendidikan dan memahami dari analisis proses data itu sendiri gitu. Jadi ketika ada konteks itu di kebiasaan anak Indonesia baru bisa kemudian diaplikasikan ke kehidupan sehari itu saya merasa wah ini dapat bagiannya di materi ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Beri aplaus dulu dong buat Bapak. Berarti Bapak Ibu udah paham nih bagaimana memilih konteks, bagaimana hasil yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu udah bisa memahaminya ya. Nah, oke Bapak Ibu. Selanjutnya, karena untuk apa kita dapat paham tapi kita tidak menerapkan Bapak Ibu. Jadi hari ini setelah kita tadi belajar, Bapak Ibu bisa disampaikan apa yang akan diterapkan nanti di sekolah. Bapak Ibu boleh menggunakan Padlet, boleh di-scan QR Padletnya. Oke. Nah, nanti di dalam Padletnya itu Bapak Ibu berikan penerapan apa, konteks apa yang akan diterapkan di sekolah dan pertanyaan statistikanya apa saja. Oke? Sudah Bapak Ibu? Sudah Bu? Sudah? Oke. Nah, wah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Nah, dari sini Bapak Ibu udah menyampaikan prinsip penerapannya, akan menerapkan di sekolahnya, komitmennya juga sudah diterapkan. Dari sini juga bisa dilihat bahwa ternyata Bapak Ibu juga selain aktif, Bapak Ibu juga berkomitmen untuk menerapkannya di sekolah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita udah belajar, mungkin ada sedikit quotes ya dari saya. Ternyata konteks yang tepat itu akan menghidupkan pembelajaran dan pembelajaran